Satu, dua, tiga. Oke guys, welcome back lagi di channel saya, WBGWB. Sesuai request kalian yang ada di komen-komen di video sebelumnya, buat bahas tentang ignition weapon atau bahas tentang ignition weapon apa yang cocok untuk unit apa aja ya. Tapi pertama aku pengen nge-review ignition weapon terbaru dulu, yaitu adalah si Mago dan Bari teman-teman. Jadi sebenarnya udah sempat aku jelasin ya di konten sebelumnya tentang Mago sama Bari itu. Kira-kira bagusnya di unit apa aja itu bakal aku jelasin. Nah, sebelum aku jelasin ya guys, sebenarnya aku udah pernah bikin konten tentang ignition weapon sih. Sebenarnya tuh gampang aja guys, simpelnya. Kalian tuh tinggal dibaca aja gitu maksudku. Skillnya ignition weapon tuh dibaca aja, terus kalian kira-kira aja ini cocoknya kira-kira di mana ya? Ini tank boxnya di mana ya? Harusnya kan kayak gitu kan, maksudnya common sense gitu lah. Harusnya kan udah pada tahu lah basic-basic kayak begini kan. Tapi ternyata banyak juga ternyata ya yang sering keliru ignition weapon, ternyata banyak gitu ya. Apalagi ilmu tentang main statnya, substatnya, ternyata aku kaget juga, ternyata banyak orang yang masih belum tahu gitu ya. Kadang masa ignition weaponnya asal-asalan gitu. Nanti aku bakal jelasin, tapi pertama aku bakal review Bari sama Mago. Si Bari ini bagus banget, tapi dia juga overrated teman-teman. Jadi banyak banget orang yang mengagung-agungkan Bari banget ya, padahal banyak juga ignition weapon yang nggak kalah bagus sama si Bari ini. Bari ini tuh menurutku bagusnya tuh dia bersinar di PvP ya, karena dia tuh cuman sekali pakai ya. Ini kan dia kan efek set 2 nya naikin efek racing sama swiftness ya, lumayan. Dan tempatnya itu kan dia bisa bikin invisible 2 detik ya. Kalau yang barir blocker skill sama barir nambah regen HP 15% itu nggak terlalu penting. Yang penting itu yang invisible 2 detiknya ini. Jadi dia itu bisa mengurangi bebannya jiwa hijau ya. Misalnya kalian bawa Ewa hijau atau bawa Evan ya, itu bisa ngurangin bebannya mereka supaya unit kalian nggak cepat mati. Ini tuh Bari bagus. Ini tuh Bari tuh bagus kalau misalkan kalian istilahnya line up-nya di belakang semua gitu loh, kayak unit-unit squishy di belakang, habis itu kalian tambahin Evan ya. Jadi aku kasih tahu ya guys ya. Jadi misalnya formula timnya kayak gini. Misalnya kayak gini nih, ini kan belakang semua nih guys. Nah, ini kan tim 4 kan belakang semua ya. Ini kan belakang. Nah, tim kayak gini kalian pakein Bari itu gak apa guys. Soalnya musuhnya bakal maju, dan Evan kan ultinya butuh waktu ya. Nah, itu gimana caranya supaya yang lain selamat dulu lah, baru nanti Evan baru ulti. Jadi kayak gitu bisa kombonya. Pakai Bari itu oke. Misalnya nih, kalau misalnya kalian pakai Bari ini, Albeda bisa dibuang aja, kalian ganti apa kayak yang lainnya bebas ya, entah itu DPS-nya. Tapi DPS-nya udah ada ini ya, mungkin bakal coba ganti yang lain ya, apa itu Kalavan mungkin, entahlah, bebas ya guys ya. Jadi Bari itu dia fungsinya jadi gini guys, kalau misalnya kalian mikir Bari itu buat meningkatkan survivability ya, kalian tuh harus mikir guys, soalnya Bari itu dia cuman 2 detik invincibility ya, iframe-nya hanya 2 detik. Jadi kalian harus mikir kira-kira senjata pamungkas apa yang kalian simpan dalam waktu tenggat 2 detik itu ya. Jadi aku berpikirnya gini ya guys, aku berpikirnya gini, kalian punya one time chance ya buat invisible 2 detik. Nah, itu apa yang kalian bisa lakukan dalam 2 detik itu? Kalau misalnya kalian berpikir Bari buat mengcounter kayak kena apa namanya tuh, kena burst damage, udah gitu bertahan doang, terus apa yang bakal dilakukan tuh apa gitu, karena 2 detik kan waktu yang sangat singkat ya. Kalau misalnya di PvP ya, di PvP 2 detik itu berarti sekali. Jadi Bari ini kalau di PvP meta, atau bahkan semua unit tuh pakai Bari guys. Tapi kalau di PvE itu kalian invisible 2 detik terus ngapain gitu loh pertanyaannya kan. Jadi kalian harus ada gebrakan gitu kalau kalian pakai Bari. Jadi unit-unit yang pakai Bari itu rata-rata unit yang punya gebrakan gitu. Contohnya apa ya? Contohnya mungkin Kranos Yuri ya guys ya. Kranos Yuri itu jadi kalian pengen mengamankan supaya Kranos Yuri itu bisa ulti. Nah, itu bisa pakai Bari teman-teman. Atau kalian pengen mengamankan support belakang sebelum dia ulti. Misalnya Yirang nih, kalian pakein Bari, oke nih, Yirang pakai Bari supaya dia nggak cepat mati sebelum dia ngeluarin ulti gitu. Jadi Bari itu cocoknya tuh ke unit-unit yang ultinya tuh pamungkas gitu loh. Ini pokoknya ultinya nggak boleh lepas gitu.
Tapi kalau kayak unit tank gitu ya, unit tank ya, itu kan ada opsi lain ya, kayak Alocasia atau Rafflesia atau Sela atau bahkan apa tuh, Myongwol ya. Myongwol kan bisa heal juga gitu. Jadi terlalu banyak opsi ya. Jadi menurutku ya guys ya, si Bari itu kalian harus tahu guys. Ini unit pokoknya harus bisa keluar ulti. Mungkin Karakani bagus guys. Karakani kasih kasih apa namanya tuh? Kasih Bari oke guys. Soalnya Karakani itu gampang mati ya. Kan misalnya nih aku taruh Karakani di sini ya. Ini Karakani pasti gampang mati guys. Tapi aku butuh dia ulti ya. Coba kayak gini. Nah, ini kita lihat ya, Karakani bakal mati guys. Karakani ini bakal mati. Soalnya dia ini. Soalnya dia di high deficit itu nggak tebel guys. Di high deficit dia cepat mati guys. Nah, ini kan dia nggak sempat ulti guys Karaka. Nah, tuh kan dia langsung mati kan Karaka. Nah, coba kalau kita pakein Bari guys. Jadi kalian tuh pasang Bari itu di unit yang punya ini, yang punya apa? Kartu as loh, tau nggak sih maksudku? Kalian punya unit yang bisa ngelawan balik gitu loh. Ultinya tuh sangat berharga sehingga kalian pengen ngaktifin ultinya tanpa Yurinya tuh harus mati gitu loh. Meskipun ultinya cuma dipakai satu kali aja, itu kalian pertahanin banget. Mak itu adalah saat kalian pakai Bari. Nah, ini kan aktif dapat simbol 2 detik terus ulti. Nah, badut ya, bisa rupanya badut ya. Kira udah pakai Bari masih badut rupanya. Kita bakal coba lagi ya. Udah pakai Bari tapi ultinya nggak aktif. Jadi kalian dia aja 2 detik itu waktu yang sangat singkat dan Karaka tuh nggak bisa ngetang ya di divisi setinggi ini teman-teman. Ayo Karaka ulti. Oke, jadi badut ya guys. Jadi Barinya nggak kepake ya, kebuang sia-sia Barinya ya. Jadi emang trikinya di situ guys. Nah, ini gimana caranya supaya kalian mempertahankan unitnya supaya nggak mati dan dia bisa ngeluarin kartu asnya. Jadi rada sulit. Jadi Bari itu di PvE itu nggak terlalu nggak terlalu wah gitulah. Tapi kalau dibilang jelek sih kagak, itu bagus banget kalau dibanding. Tapi ya kalian perhatikan ya, ini kan most of the attempt kan aja gagal terus ya padahal ya. Padahal udah pakai Bari ya, padahal udah invisible 2 detik. Nah, coba kalau misalnya kita ganti pakai yang lainnya, coba. Kita pakai yang lainnya, apakah dia bakal bertahan lebih lama? Misalnya aku pasang pakai Alocasia ya. Aku pakai Alocasia yang resistance. Coba aku kasih di sini, apakah dia bakal bertahan? Sepertinya enggak ya, pakai Alocasia enggak bertahan soalnya ada summonnya Lilial lah. Summonnya Lilial tuh kemarin gede tuh. Tetap aja enggak hidup ya. Yep, tetap aja sama aja hasilnya. Hasilnya tetap sama aja sih. Tuh kan kelihatannya sama aja guys, tapi si Bari lebih mendingan sih tadi aku lihat ya. Kalau Alocasia itu jatuhnya random number generator sih. Tapi kita bakal coba lagi pakai Alocasia. Kalau Sela kelihatannya nggak mungkin ya guys ya. Kalau Sela kelihatannya nggak mungkin survive karena defisit setinggi apapun ya. Yep. Kalau Sela kelihatannya nggak mungkin ya, karena terlampau jauh guys antara attack sama defense-nya. Terlalu terlampau jauh kalau pakai Sela itu. Jadi nggak akan merubah kalau pakai Sela ya. Sela itu kalau misalnya kalian kekurangan resistance baru pakai Sela guys. Tapi kalau defense-nya terlalu tinggi, resistance tuh udah nggak terlalu nggak terlalu jadi aspek penting lah. Tuh kan sama aja kan pakai Sela kan. Jadi emang kayak gitu guys. Jadi Bari itu ya menurutku paling mending sih tadi pakai Bari ya guys ya. Bagusnya di situ supaya kalian bukan mengamankan ultinya. Tapi most of the time ya tetap aja sering gagal ya. Coba kalau misalnya ini aku pasang Bari terus di sini aku pasang pasang Runda ya supaya karakternya cepat ulti gitu. Coba kita tes kayak gini. Apakah dia bakal bisa ulti? Bisa ulti nggak? Tetap aja percuma ya. Jadi kayak gitu. Nah sekarang pertanyaannya cocoknya di unit mana aja. Nah ini aku bakal coba jelasin ya. Terus kalau untuk Mago cocoknya di mana? Kalau Mago itu yang cocok cuman ini guys, cuman apa ya? Nggak ada guys yang cocok pakai Mago, nggak ada asli, jujur aja ya. Mago tuh nggak ada yang cocok guys. Kalian pakein Mago di Traumerei
menurutku dia nggak, kalau kalian bisa bikin traumernya critical hit rate-nya sampai 100% ya, 100% critical hit rate ya, itu traumernya pakai mago oke guys, pakai mago. Terus kalian di build pierce, magic pierce gitu, itu traumernya bagus pakai mago. Terus kalau si Gustang pakai mago big no ya menurutku ya, karena Gustang itu udah ada persentase HP ya, pengurangan dari damage-nya itu udah persentase HP, jadi dia udah cukup DPS. Kalian nggak perlu ditambahin dengan ignition weapon yang nambah damage, jadi mago itu kurang cocok buat Gustang. Terus siapa lagi yang bisa ngurai energi? Yang bisa energi kan ya cuma itu doang kan, si Kasano ini SSR ya guys ya. Kalau SSR tuh scalingnya kecil ya, jadi kita abaikan aja. SSR nggak bisa dijadiin DPS ya guys ya. SSR yang bisa dijadiin DPS itu cuman Kun Ice ya. Kun Ice ini cuman satu-satunya SSR yang bisa dijadiin DPS di high deficit ya, di deficit sangat tinggi gitu, soalnya dia mengabaikan defense. Habis itu yang pakai mago kelihatannya nggak ada guys, nggak ada satu unit pun nggak ada guys yang bagus pakai mago ya. Soalnya nggak pakai mago, soalnya mago itu Yama guys, Yama itu bagus pakai mago ya. Cuman aku nggak ngerekomendasiin Yama pakai mago ya guys ya, karena mago itu kalian harus punya 100% critical hit rate ya. Ini aku cuma 50-an doang. Ini kayaknya magonya bakal aku ganti juga kok. Ini aku juga masih bimbang sebenarnya antara pakai mago apa kagak ya. Soalnya Yama ini apa ya, damage-nya pun nggak terlalu wah gitu ya damage-nya, cuman B aja gitu, cuma jadi sub DPS aja, dan itu nggak terlalu penting juga gitu ya. Ini aku pakai Pierce ya, jadi ini nggak terlalu penting. Kalian nggak usah copy mago di set Yamaku ya, ini sesat guys. Jadi kalau kalian mainin Yama ya pakein Bari aja teman-teman, pakai Bari aja udah paling benar untuk Yama. Dan ini aku bakal kasih tahu Bari itu cocoknya di mana aja. Kalau tadi mago itu nggak ada sama sekali guys ya, ini udah catat ya, mago itu nggak ada yang cocok di unit apapun. Kalau kalian tanya aku apakah mago itu cocok di Gustang, tidak jawabannya. Gustang itu lebih butuh energi ya, lebih butuh Idea menurutku Idea itu udah paling the best buat Gustang. Meskipun dia belum sebelum MLB maupun sesudah MLB, Gustang tetap pakai Idea. Kenapa enggak L? Karena L itu bagus guys. Cuman ya kalian nonton aja di konten sebelumnya ya, aku tentang bahas Gustang ya teman-teman, kalian tonton aja. Dan kenapa bukan Bari? Bari itu buat PVP-nya, tapi buat PvE tetap pakai Idea. Kalau PvE pakainya Idea, kalau PvP pakainya Bari. Literally guys, kalian literally guys, Bari itu di PvP semua unit dari atas sampai bawah ini guys, dari atas sampai bawah ini semuanya ini pakainya Bari guys kalau misalnya PvP ya, serius. Nah ini aku bakal bahas nih kira-kira apa aja. Nah ini aku bakal bahas dari Gustang itu Idea untuk ini aku bahas untuk PvE. Terus Traumer itu L ya, Traumer itu menurutku L, atau kalian bisa pakai Bari juga oke, pakai Bari atau pakai Sela tuh kalau misalnya dupenya dikit ya, kalau misalnya dupenya 0 atau dupenya 1, 2, 3 itu pakainya Sela. Jadi kalau misalnya kalian baru main ya, baru awal main itu pakaiin Sela semua aja bagus guys. Soalnya kalian kalau di low deficit itu yang lebih penting itu sampai 100% resistances. Kalau misalnya 100% resistances sudah tercapai ya, itu baru kalian enak nge-push sampai mid deficit. Sampai mid deficit itu sekitar 200 level ya, beda level 200-an itu middle deficit ya. Kalau high deficit itu 330 ke atas, 330 ke atas itu udah high deficit. Nah terus kalau Evan ini bukan Bari guys, Evan itu Rafflesia. Evan itu di PvP pun juga pakai Rafflesia. Kenapa? Karena Evan itu ya guys ya, Evan itu kan dia ulti kan. Nah dia kan ulti dan immortalnya itu darahnya Allah nggak akan turun kurang dari 110% ya. Sedangkan kalau Bari itu aktifnya 25%. Jadi kalau misalnya Evan ulti terus darahnya turun ke 10%, otomatis Bari kepake guys. Jadinya Barinya invincible-nya kebuang sia-sia guys. Invisible dari Barinya kebuang sia-sia. Terus untuk Edan ini jelas L ya. Di Edan itu yang penting attack speed guys, karena damage dia dari persentase. Jadi Edan itu yang cukup dimaksing cuma attack speednya aja, sisanya di nolin nggak apa-apa guys. Yang penting attack speednya doang kalau Edan ya. Terus Urek Ampas ini kalian pakein sembarang aja, antara Rafflesia atau Sela atau Bari oke. Yirang ini kalian pakai L Magic Pierce atau pakai Bari juga oke, supaya kalian bisa secure ultimate-nya, karena ultimate-nya Yirang itu game changer ya.
Atau pakai Rafflesia juga oke. Tapi di sini aku pakai Sela, jangan ditiru guys, jangan ditiru. Ini aku pakai Sela. Bagusnya ini pakai Rafflesia atau Bari untuk Yirang ya. Terus untuk Asensio ini Alocasia. Asensio Alocasia. Terus Kranos Yuri ini kalian bisa pakai Raihana Magic Pierce ya buat tambahan nge-silence musuhnya. Terus untuk Mas Seni ini aku pakai Sundance. Karaka ini pakainya Myongwol teman buat provoke ya. Karaka ini pakai Myongwol karena dia skillnya full provoke. Untuk Gustangnya aku pakai L, atau kalian pengen dibuild pakai Bari juga oke, L atau Bari oke. Untuk white-nya aku pakainya Sundance. Kalau misalnya di low deficit, middle deficit itu bisa pakai Sela. Tapi untuk di high deficit kalian pakainya Sundance ya, Sundance atau Bari teman-teman, Sundance atau Bari. Tapi kalau di very high deficit pakainya Sundance teman-teman, karena kalian bakal butuh damage buat white-nya. Sundance-nya Magic Pierce bukan resistance. Untuk Violet ini jelas banget Sundance ya. Untuk Evankel nih ini build lama teman-teman, masih pakai Bergamot, harusnya pakainya dia Idea atau L atau Bari, lagi-lagi Bari ya, karena Bari terlalu OP guys. Terus untuk Rak ini Alocasia jelas ya. Untuk Jinsung nih entah Raihana atau Alocasia bebas, atau kalian pakai Bari juga oke. Ini dia kalau Albeda itu aku nggak pakai Bari guys. Albeda itu aku pakainya Runda ya supaya ngeboost alay sebelahnya gitu. Kalau ini jelas Alocasia, ini jelas Sundance ya, atau pakai L juga oke, atau pakai Bari pun juga oke. Pakai Bari. Urek ini Alocasia, Data Masen ini Rafflesia ya paling oke ya, paling oke Rafflesia ya. Terus ini Sundance, terus ini Rafflesia, Garam Rafflesia, Bam itu L atau Bari juga oke untuk Bam ya. Dawan ini aku pakai L Physical Pierce. Terus aku Yama di sini harusnya Yama aku ini pakainya Myongwol atau apa satu lagi tuh Bari ya, Bari atau Myongwol. Chanor ini harusnya Alocasia atau siapa tuh Myongwol. Zard ini aku pakai Bergamot, harusnya pakainya Alocasia ya harusnya. Untuk Ren ini aku bakal pakai L atau Bari ya, kelihatannya aku bakal pakai Bari buat Ren ini. Cuman aku nggak terlalu suka karena unitnya ampas. Ini aku pakai Alocasia, atau kalian bisa pakai Bari juga oke, supaya buat nge-secure ultinya. Karena kadang Yuri itu loncat terus mati, makanya dia butuh Bari supaya mengamankan ultimate-nya. Terus Yiwa Ijun aku pakai Bari, jelas banget dia pakai Bari supaya pasifnya dia nggak kebuang sia-sia, supaya pasifnya itu. Kalapan aku pakai Alocasia. Bam ini jelas Bari ya. Ini ya aku bakal kasih tahu unit yang SSR yang kepake aja. Yang aku sebut SSR-nya tuh SSR yang terpakai ya teman-teman ya. Untuk si Bam ini aku Bari yang bagus ya. Bam ini bagusnya Bari. Donghai ini bagusnya Bari atau Alocasia bebas. Ini Bari atau Alocasia. Terus ini Bari atau Alocasia. Terus ini bebas Bari atau Doris atau Runda bebas. Terus Narai bebas antara Rafflesia terus apa nih, Doris atau Bari ya. Terus apa lagi, Yuraha ini jelas ya aku pakai L supaya dia lebih cepat ulti, atau kalian bisa pakai Rafflesia juga oke, bisa pakai Bari juga oke. Terus Vivi aku pakai Sundance. Terus ini aku pakai Alocasia. Pokoknya yang tank-tank ya guys ya. Yang tank-tank itu antara Alocasia atau Bari ya. Alocasia itu Bari. Terus kalau yang kayak Ana ini aku pakainya Sela ya. Kalian bisa pakai lainnya sih sebenarnya. Pakai Bari juga oke. Pokoknya kalau yang difungsikan sebagai tank itu pakainya antara Bari atau Alocasia. Sedangkan yang difungsikan sebagai support pakainya antara Bari, Runda, Doris. Udah itu aja gitu. Pakai common sense aja teman-teman. Bebas kalian pengen gacha yang mana ya. Ya ini sisanya kayak gini doang. Di sini aku pakai L supaya aku bisa ningkatin attack speednya. Terus ini aku pakai Bari juga. Pokoknya tank Bari semua guys ya, Mbak, yang tank itu ya. Atau Sela, ada juga Sela nih belum ku ganti. Yang Sela itu sebenarnya pengen ku ganti semua guys. Terus ini aku pakai L juga supaya ultinya lebih cepat. Pokoknya yang aku pakai L tuh karena aku butuh L ultinya guys. Kalian tahu gak kalau misalnya semakin tinggi attack speed itu semakin cepat juga buat nge-ulti. Terus ini aku blank jelas Bari dan lain sebagainya. Pokoknya kayak gitu ya. Intinya yang tank antara Alocasia atau Bari. Tapi aku lebih menyarankan Bari ya. Tapi kalau kalian pengen nge-counter basic attack musuh ya pakainya Alocasia, jelas seperti itu ya. Terus untuk substat ya, aku bakal jelasin ya untuk substat ya.
Ini kan aku mainnya Magic Pierce ya, aku Physical Pierce ya. Ini aku untuk nyarinya Physical Pierce semua ya. Ini cukup cari Physical Pierce untuk substatnya. Terus sisinya aku cari Physical Pierce ya. Jadi kalau kalian DPS nyarinya yang Pierce ya. Nah, cara bedain mana unit yang pakai Physical Pierce, mana yang pakai Magic Pierce, itu kalian tinggal lihat ininya ya. Kalau misalnya logonya kayak atom gini ya, ini berarti Physical Damage. Dan kalau misalnya logonya kayak tongkat sihir, itu artinya Magic Damage ya. Di sini aku pakainya Magic Pierce ya, Magic Pierce, dan Magic Pierce. Terus sisanya Evasion sama Physical Resistance ya. Di sini aku main Evasion ya, karena Evasion itu cukup berguna buat menghindari serangan lawan ya. Ini Evasionku sampai 1798. Nah, terus untuk unit-unit yang kayak tank-tank itu ya, mana sih? Kayak tank-tank itu aku pakainya Evasion teman-teman, pakai Physical Magical Resistance sama Evasion ya, sama Evasion yang penting ya. Yang penting Evasion. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin tank ya, bikin unit tank ya, atau nyari yang resist ya, itu nyarinya yang pertama tuh prioritasnya Physical Resistance, terus yang kedua Evasion, baru Magic Resistance ya. Kenapa Physical Resistance pertama, kemudian Evasion kedua, baru Magic Resistance? Kenapa? Karena mendapatkan Magic Resistance tuh itu lebih mudah daripada mendapatkan Physical Resistance, karena di Tree Essence di Tree Essence tuh slot 3 ini bakal dipakai buat Swiftness teman-teman, sedangkan kalau slot 2 ini kebanyakan bakal Magic Resistance ya. Jadi Magic Resistance ini bakal lebih gampang didapetin daripada Swiftness teman-teman. Jadi aku lebih memprioritaskan mendapatkan Physical Resistance dan Evasion daripada Magic Resistance ya. Kalau kalian perhatikan beberapa setku teman-teman, itu banyak banget yang aku tuh ngasihnya tuh lebih ke Evasion gitu, daripada Magic Resistance gitu. Ini kan Physical, oh di sini nggak ada. Biasanya yang build alokasi atau yang aku kasih, kayak misalnya di sini ada nggak Physical Resistance? Oh iya, beberapa emang nggak ada untuk yang bagian Evasion sih. Jadi kayak gitu guys untuk simpelnya. Kalau misalnya kalian bingung kalian ya udah all in Bari aja teman-teman. Itu udah paling bener kalau kalian bisa all in Bari. Terlepas dari 2 detiknya invincible yang kemungkinan antara bisa clutch atau kagak ya. Itu tergantung kalian mainnya doang gitu ya. Itu yang penting Bari udah do the job lah. Kalian nggak akan pernah salah untuk ambil Bari ya, bikin set Bari nggak akan salah. Untuk semua set, untuk semua unit nggak bakal salah teman-teman. Tapi konsekuensinya kalian nggak bakal bisa tahu min maxnya gitu ya. Kayak misalnya tadi aku jelasin Evan ini kan, kalau misalnya kalian pakai Bari kan eman-eman ya, karena Barinya bakal kepake meskipun ultinya Evan aktif ya. Jadi mungkin kayak gitu ya, kalian bisa ngikutin rekomendasiku yang tadi barusan aku jelasin ya dari video ini. Yaudah, mungkin sekian, thank you and see you.